Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa washfi anta syafi, la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan alhamdulillah panjenengan semua tentunya semua karena karunia dari Allah, nikmat dari Allah bisa datang di majelis ini bersama-sama kita belajar tentang ruqyah dan juga pada akhirnya nanti kita akan mengadakan ruqyah masal. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Edi, beliau termasuk pimpinan Padepokan Ruqyah Education Center yang ada di sini. Ya. Alhamdulillah, beliau juga banyak mendidik para generasi ruqyah. Ya, sekarang juga merambah ke mahasiswa, masya Allah. Jadi mahasiswa Akademi Perawatan dari Universitas Muhammadiyah Jember juga sering belajar ke sini dalam rangka untuk memadukan ilmu medis dan non medis gitu kan. Ya, yang di sini yang non medis diterapkan dengan cara ruqyah syar'iyyah. Ya, yang mungkin selama ini naudzubillah min dzalik banyak yang menerapkan yang non medis dengan hal-hal yang syirik yang sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Gambaran ringkas tentang ruqyah tadi sudah disampaikan, yaitu ada dua macam sebenarnya ruqyah, ruqyah syar'iyyah dan ruqyah syirkiyah. Yang syar'iyyah yang sesuai dengan syariat, yaitu dengan cara dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang dengan mudah kita pun insya Allah bisa membacanya, yaitu Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu pada intinya ya. Sedangkan yang ruqyah yang syirik yaitu yang ditambah-tambahi walaupun bismillah tanpa nafas, walaupun baca Al-Quran tanpa nafas sekian ribu kali. Nah, itu biasanya yang dicampur-campuri dengan syirik atau bahkan dengan cara-cara yang lain. Menjelang bulan Ramadan ini mari kita bersihkan diri agar diri kita bersih dari noda kesyirikan dan yang lainnya. Ya. Karena apa? Seseorang yang mau berobat dianjurkan terlebih dahulu bertobat, nggih. Jadi sebelum berobat napa bertobat. Mari bareng-bareng. Sebelum berobat bertobat. Apa? Sebelum berobat bertobat. Ibu-ibu napa? Sebelum berobat bertobat. Kenapa ini lebih didahulukan? Karena itu salah satu syarat kesembuhan, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada seseorang tetangga saya sana ya, jadi dia nggak bisa jalan. Ya. Dia lama meninggalkan sholat karena pekerjaan itulah inilah banyak alasan. Akhirnya kita ruqyah, kemudian juga menantunya menyampaikan, Pak, sampean kalau pengen sembuh sholat toh, nah, seperti itu. Dan alhamdulillah, setelah itu dia menjalankan sholat, bahkan sholat berjamaah, ya sering subuh itu ketemu bersama saya, alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Ya. Jadi kita ketika katakanlah sholat dalam sholat lemah ataupun sholatnya pun terakhir, ya bahkan juga bolong-bolong, mari kita mohon kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah saya, ya Allah sembuhkanlah saya, ampuni dosa-dosa saya, ya. Dan saya akan bertobat kepadamu ya Allah. Itu yang harus kita lakukan. Oleh karena itu Rasulullah SAW yang walaupun beliau itu diampuni dosa-dosanya, tetapi Rasulullah tetap beristighfar kepada Allah minimal berapa kali Bapak Bu? 100 kali setiap hari. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Jadi tidak ada istilahnya orang itu merasa suci dari dosa, tidak ada. Rasulullah sendiri saja tetap beristighfar kepada Allah. Ya. Memohon ampun kepada Allah. Ya dosa apapun yang kita lakukan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali lagi agar kita tidak terjerumus dalam lembah kesyirikan, karena syirik itu menjadikan amal ibadah kita nggak diterima oleh Allah. Ya, seseorang yang melakukan kesyirikan, ya, dan walaupun dia sholat 1000 tahun, tapi dia masih syirik menyekutukan Allah, dia nggak diterima sholatnya. Apa saja yang termasuk syirik itu? Ya. Apa saja yang termasuk hal perilaku yang disebut syirik itu? Yang pertama juga salah satunya mendatangi dukun. Tuh, dukun itu bagaimana? Saya tidak dukun. Banyak orang yang ilmu. Pasiennya Ustaz Teddy, Ustaz Rahman, ya ini beliau ada Ustaz Rahman. Beliau sebenarnya ketua DPD Jember sini ya. Nah, beliau sering di balik layar, tapi layarnya bagus. Ya. Jadi man atakahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima nuzila ala Muhammad. Barang siapa yang pergi ke dukun dan mempercayai apa yang diucapkannya, maka dia telah ingkar, telah kufur, telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kenapa dalam surat selalu ada syahadat, agar memperbaharui akidah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan terus saya tidak pergi ke dukun, ke kiai kok, cuma ke ustadz kok, ke mbah kok, misalnya begitu. Karena kita nggak tahu apa yang mereka lakukan. Agar kita tahu bagaimana ciri-ciri dukun itu harus kita tahu. Yang pertama, ada yang tahu nggak ciri dukun itu apa, mas? Oh nggak tahu, lain nggak tahu. Ya, dukun itu biasanya suka nebak dahulu. Bapak dari Ajung ya, mau berobat begini ya, sudah tahu duluan. Itu padahal yang bisiki siapa? Jin. Ya. Tapi karena yang ngomong kayak gitu yang pakai songkok, pakai serban, makrifat, tahu duluan makrifat. Enggak, itu bisikan dari jin. Rasulullah sendiri aja ketika datang seorang yang mau konsultasi ditanya dulu kok. Andai kata sudah tahu itu karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tahu duluan. Kemudian ciri-ciri dukun selanjutnya di mantra. Nama mbahmu siapa? Orang tuamu siapa? Diterusuri terus sampai kan buyut-buyutnya. Itu kenapa kok ditanya seperti itu? Itu untuk di mantra-mantra. Ya. Kemudian ciri dukun yang selanjutnya adalah dia punya kamar kosong. Ya, kamar kosong ini biasanya digunakan untuk persembahan kepada jin. Jadi saya pernah diceritai oleh pasien juga ya waktu itu dari Pasuruan ya. Jadi ketika dia berobat ke rumahnya dia itu ada kamar khusus yang dimana kamar itu ada kembang-kembang, mungkin ada keris-keris dan lain sebagainya, yang digunakan untuk persembahan kepada jin. Bisa jadi tuyul, kuntilanak, ada demit di situ ngumpul. Ya. Diajak interaksi, diajak kerjasama. Ayo kita serang sana, ayo kita serang sini, ayo kita begitu. Ya. Kemudian lagi, nah ini saya ceritakan ya. Saya kenapa ulang-ulang cerita ini karena yang datang juga bisa baru. Ada yang pernah sering kesini? Coba katakan yang sering ikut acara ini. Nggak ada ya? Panjenengan ibu ada yang sering ikut acara ini? Ya belum ada ya. Baru-baru semua, alhamdulillah. Berarti yang sudah lama sudah selesai ya. Alhamdulillah sudah paham semua. Jadi ada suatu cerita Bapak Ibu, ada seorang yang ahli pengobatan. Ya, dia mohon maaf karena dia seorang yang punya pondok pesantren dan lain sebagainya, sebut alim lah. Banyak orang yang sembuh dalam artian apa wallahu alam. Seakan-akan karena banyak mengobati orang dan banyak yang sembuh, dia sampai dianggap sebagai seorang wali, ya kan? Di Indonesia kan begitu. Orang yang punya kelebihan, walaupun punya pesantren, punya pondok, karena bisa mengobati banyak orang dikatakan wali. Ya. Dan memang ternyata ketika seseorang berobat ke dia itu, ya si kiai itu minta kepada pasiennya satu mushaf Al-Quran. Bapak Ibu mau saya sembuhkan asal bawa satu Al-Quran sebagai sedekah katanya. Bagus apa enggak? Oh bagus, kan bawa Al-Quran. Panjenengan tidak disuruh bawa kepala kambing, bawa Al-Quran. Ya. Jadi banyak yang kesana bawa Al-Quran sebagai sedekah. Ya. Tapi lambat laut karena sudah usia tua, ya dan dia sudah waktunya meninggal, wafatlah dia. Ya. Kemudian digantikan oleh putranya.
putranya buka kitab-kitab babahnya, diamalkan, diapakan itu, kemudian muncul sosok jin. Jin itu ngomong kepada dia, wahai putra kiai, saya adalah khodamnya abahmu. Ya, saya adalah perewangannya abahmu. Kamu mau pergi kemana akan saya turuti. Kamu mau pergi ke Mekah akan saya turuti. Oh, enak. Sekarang ke Mekah itu sulitnya luar biasa. Nunggu berapa tahun? 30 tahun, 35 tahun. Bahkan bayar double sekarang, hampir 50 juta ya. Nah, seperti itu. Mau dia ditawari, wah saya mau pergi ke Mekah. Kemudian dibawa ke Mekah oleh jin. Tak dilamparkan apa, diterbangkan atau bagaimana, Allah alam. Kemudian setelah pulang dari Mekah, kemudian tidak langsung pulang ke rumahnya, tapi mampir di suatu pulau yang terpencil. Ya. Kemudian di pulau itu si jin ngomong, hei putra kiai, saya adalah dulu abahmu, ya, ketika dari Mekah. Jadi abahnya dulu juga pernah dibawa ke Mekah oleh dia. Dulu abahmu ketika dari Mekah dan mampir di pulau ini, dia itu menyembah saya di batu ini. Ya, jadi di pulau itu ada batu besar yang biasanya oleh abahnya digunakan untuk menyembah kepada jin itu yang bawa tadi itu. Ya. Begitu juga kamu harus menyembah saya di batu ini. Kalau kamu tidak mau menyembah saya di batu ini, kamu akan saya tinggal di sini dan kamu akan mati kelaparan. Bayangkan, pulaunya terpencil, tidak tahu itu di mana, kemudian ditinggallah oleh jin itu kalau tidak mau menyembahnya. Akhirnya apa jawaban anak kiai? Saya tidak mau menyembah kamu. Ya, akhirnya ditinggallah si anak kiai oleh jin, pulang, ya, dan dia termenung sendirian di situ. Ya, sambil berdoa bermohon pada Allah, alhamdulillah datang nelayan, kemudian diajak pulanglah dia ke rumahnya, dan sampai rumahnya dia mengingat-ingat kembali pesan-pesan abahnya. Apa pesannya? Yaitu jangan buka WC-ku, wahai anakku, jangan buka WC-ku, jangan buka kamar mandiku. Itu dipesani oleh abahnya yang ahli pengobatan tadi itu. Akhirnya karena rasa penasaran dengan mengajak seorang ustadz, dia bukalah WC itu. Apa yang terjadi? Ya, naudzubillah min dzalik, Al-Qur'an berserakan di WC itu. Ya bekas dibuat encik-encik, dikotori lah, dihinakan. Karena apa? Itu salah satu syarat dari jin kalau pengen pengobatannya manjur, dalam artian pengobatan gaib seperti itu, yaitu salah satu syaratnya adalah menghinakan Al-Qur'an di WC. Ya. Bahkan juga bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai keset sebelum kejeding. Jangan ditiru ya. Ini bukan untuk ditiru. Ini cerita supaya tidak jalankan. Aku tak dukun lah, enak dukun. Al-Qur'an ini tak boleh. Dosa, syirik. Ya. Bahkan juga pernah kejadian di daerah saya di Lumajang sana, ada seorang dukun perempuan yang sangat tua, ya boleh dikatakan mirip nenek mak lampir lah. Ya karena waktu itu saya masih SD, masih kecil, ya dia ketika jalan bawa tongkat ya kayak mak lampir, tapi ditakuti sama orang itu. Ya, ditakuti sama orang, walaupun kalau ditendang lah ambruk itu sebenarnya. Tapi orang banyak takut karena sihirnya. Ya. Suatu saat dia pengen nyihir seseorang katakanlah, ya. Dia naruh Al-Qur'an di tengah dan dia tawaf keliling tanpa busana sambil baca mantra-mantra. Ya, karena rumahnya gedek pada waktu itu, ada anak kecil yang ngintip. Ya, akhirnya sihirnya tidak manjur. Ya, ada yang ngintip itu tadi. Tapi sedihnya lagi ketika dia mau meninggal dunia, dia nyampaikan, aku wis entek wong 70. Ya, jadi dia sudah menyihir orang 70 dan meninggal itu. 70 orang, bayangkan. Ya, dan memang saya sendiri sering menyaksikan bahwasanya tetangga-tetangga itu banyak yang meninggal perutnya buncit. Kalau alam siapa yang besar mati. Ya, seperti itu. Dan ketika dia dimakamkan oleh orang-orang karena saking mangkelnya, berapa kali rumahnya mau dibakar nggak jadi. Ya, biasanya karena jin sihirnya itu bergentayangan. Dan ketika dia mau dimakamkan oleh orang-orang tidak niat buat lari. Jadi pakai keranda, dulu kan mobil-mobil jarang ya, pakai keranda, ayo melayu, istirahat sih, taruh pasar. Jadi kerandanya gitu. Bahkan sampai gali kuburan tidak sampai dalam, cuma selutut. Itu pun kadang batu nisanya ditendang-tendangi sama orang ya. Jadi bumi pun menolak, orang-orang di sekitarnya pun juga menolak. Ya. Itu gambaran para dukun. Di dunia aja sudah dihinakan, apalagi di
akhirat kelak. Naudzubillah min dzalik. Dan kita jangan terlena dengan label-label semuanya, entah ustaz atau kiai. Kalau pengobatannya dengan cara syirik jangan diikuti ya. Kemudian ciri-ciri dukun yang selanjutnya adalah dia suka pakai azimat ya. Jadi azimat kalau ada yang punya di pintu-pintu ya, itu segera dibuang ya. Kenapa enggak boleh? Karena Rasulullah tidak mengajarkan dan juga melarang. Ya. Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan tamimah ya, jimat ya, semoga Allah tidak memberikan ketenangan kepadanya. Dan barang siapa yang menggantungkan pengasihan ya, semoga Allah atau wada'ah, semoga Allah tidak mengabulkan doanya ya. Jadi seperti itu. Jadi Rasulullah sendiri juga berdoa, orang yang gantungan jimat tidak diberikan ketenangan, juga tidak dikabulkan doanya ya. Jadi oleh karena itu dukun itu walaupun berapapun, karena tidak barokah hartanya ya. Kemudian mengambil binatang tertentu atau benda-benda tertentu untuk sebagai raja. Misalnya, penyakit kamu tak keluarkan lewat ayam ya, kalau penyakitnya besar lewat kambing, kalau penyakitnya kecil cukup dengan telur digosok-gosok, nanti telurnya busuk. Nah itu juga tidak boleh, walaupun kadang telurnya itu tulisi raja-raja. Walaupun aku harus maris diobati pakai telur, tetap tidak boleh, karena itu menggunakan media yang media itu harusnya telur untuk dimakan tapi dibuang, kan mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi mubadzir itu temannya setan. Nah, kemudian selanjutnya ciri-ciri dukun yang selanjutnya adalah apa? Ada yang tahu enggak? Punya pantangan terhadap hari-hari tertentu. Ya, jangan nanam pada hari ini nanti sialan, nanti sial. Ya, jangan menikah pada hari nanti sial dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri dukun yang selanjutnya adalah biasanya kebanyakan merokok. Mohon maaf ya, kebanyakan merokok. Nyambung terus. Karena salah satu makanan jin itu apa? Asam. Ya, asam. Kemudian selanjutnya ciri-ciri dukun adalah bermuram. Jadi wajahnya muram, serem, kasar, kadang begitu. Ya, tidak pernah tersentuh air wudhu. Jangankan wudhu, mandi saja dia mungkin setahun sekali, yaitu bulan Suro, mandi bersama keris-kerisnya. Ya, termasuk panjenengan kita yang punya keris-keris segera dimusnahkan. Karena apa? Itu salah satu tempat media untuk tempat tinggalnya jin. Itu keris yang warisan, yang konon itu didapatkan di kuburan, yang sudah dimantra-mantrai, yang sering dimandikan ya. Itu dikhawatirkan dia jin ikut di situ, dan ketika ditaruh di rumah ya jinnya kentayangan dalam rumah, makan yang ada di isi rumah, makan darah kita. Kok bisa? Ya masuk lewat aliran darah. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Jadi setan itu masuk dalam diri anak Adam bersama aliran darah. Jadi harus dimusnahkan, dihancurkan, jangan dikasihkan orang lain. Kadang kebanyakan kita temui dikasihkan pada orang lain. Nanti tak kasihkan orang tua saya, tak kasihkan om saya, tak kasihkan pak alik saya. Jangan, nanti PJ-nya pindah ke sana, mendingan dihancurkan. Ini kan koleksi. Koleksi kalau bagus emas tidak apa-apa, 1 kilo tidak apa-apa koleksi. Nah itu keris. Akhirnya khawatir ketika kita meninggal dunia diwarisi oleh anak cucu. Ya, khawatir anak cucu digunakannya nggak baik untuk dukun, untuk nyarang hujan. Ya soalnya ada di panti dulu, ketika hujan deras, keris tombak itu digini-gini keris terang. Ya, itu dengan izin Allah. Walaupun setan itu yang juga menjalankan. Ya, jadi begitu ya. Kemudian ciri-ciri dukun yang selanjutnya, ya, biasanya pakai media kembang, menyan, itu, ya. Itu harus hati-hati ya. Dan masih banyak lagi ciri-ciri dukun yang selanjutnya. Oleh karena itu kita harus waspada, jangan sampai kita pergi ke dukun. Dan ciri-ciri dukun yang saya sebutkan itu adalah juga dari bukunya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, insyaallah ya.
Kemudian ciri-ciri gangguan jin yang ada dalam diri kita apa saja? Ya banyak. Ya misalnya sering pusing, ya, mudah emosi. Ada yang sering pusing di sini, Ibu? Tanggal tua sering pusing? Oh, enggak. Ya, sekarang masih tanggal muda ya, Pak ya. Setengah, oh tengah-tengah, jadi separuh ya pusingnya. Ya. Sering pusing itu termasuk, sudah diobati ini itu kok masih pusing, ya itu bisa jadi indikasi gangguan jin. Nah kemudian selanjutnya ya, mudah marah atau emosi, salah sedikit emosi, ya toh, dikritik sedikit emosi itu juga bisa. Nah, kemudian sulit tidur atau banyak tidur, ya. Nggak tidur ya malam, ya. Atau juga banyak tidur, ya. Gampang tiduran. Kemudian ciri-ciri selanjutnya linglung pikiran, ya. Gampang lupa, rakaat sholat lupa, sudah dapat 3 atau belum ya, sudah dapat 4 atau belum ya, nah, ulang-ulang. Jadi itu sering kali, bukan satu kali. Ya kemudian kalau anak-anak sering rewel, tengah malam nangis misalnya, lihat atas ini atap-atap, ya. Ada yang sering kita ruqyah itu anak tidak mau ASI, bahkan tidak mau makan. Itu gangguan jin juga bisa. Jadi ketika berobat itu jangan selalu mengandalkan medis, tapi dua-duanya jalan bagus. Jadi ketika sakit panas, entah batuk atau apa, dibacakan ayat Al-Quran dulu, baru juga lah itu ke medis. Itu bagus, begitu caranya. Ya. Kemudian ciri-ciri gangguan jin selanjutnya yaitu misalnya genteng rumah sering kayak ada ledakan, das. Nah itu bisa jadi salah satu indikasi sihir, ya, atau gangguan jin. Ya. Apalagi ciri-ciri gangguan jin, ya nafas kadang tersengal-sengal atau sesak, perut kayak ditusuk-tusuk, kaki kayak ditusuk-tusuk, nah, itu termasuk ciri-cirinya. Ya. Terus apalagi, ya banyak makan juga bisa, sehari bisa sampai 6 kali, 7 kali, tapi nggak gemuk-gemuk, kurus krempeng, ngeleyang. Ya. Bisa jadi. Atau juga tidak mau makan tapi gemuk. Jadi seakan-akan sering kali tercium bau wangi, wis kenyang. Nah itu salah satu makanan jin, memang minyak wangi. Minyak wangi yang disalahgunakan, bukan untuk dipakai untuk karena sunnah, ya. Ya. Dan masih banyak lagi ciri-ciri gangguan jin nasir. Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Talfan atau beliau Ustaz Edi. Sudah datang apa? Oh, belum datang. Ya. Nah terus apa yang harus kita lakukan? Dan terus apa lagi yang bisa kita lakukan untuk menerapi gangguan jin? Yang pertama dengan ayat Al-Quran, dengan ruqyah yang nanti akan dipraktekkan insyaallah. Yang kedua, saya lebih menekankan di sini dengan cara herbal. Ya. Ada bapak-bapak ibu yang punya bidara di rumahnya ya? Belum punya? Oh iya. Kalau belum punya pesan nanti di sini, insyaallah ada. Ya, jadi di sini kita ambil bidara contohnya ya. Bidara ini bisa dibuat infus water, bisa direbus. Kalau kita nggak omes misalnya, nggak sempat waktunya, taruh di botol. Misalnya, buka mas, botol sampean. Ya. Jadi bisa dimasukkan begini sebagai apa namanya kok infus water ya, infus water ya. Ya bisa dipotong-potong. Jadi bidaranya dipotong-potong, buat sini gelasnya, amit. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas. Nah, nanti diminum kurang lebih 30 menit atau 1 jam. Ganjil, yang bilang ganjil. Tuh. Saya punya kelor. Iya, kelor enggak apa-apa dimasukkan. Nanti diminum. Nah, kelor ini masukkan. Ya. Karena kelor juga kandungannya bagus. Ya, bidara terutama ya kalau ada. Nah, ini ditutup dulu, nanti bisa diminum ya. Mau dipraktekkan, ambil satu-satu di sini. Silakan. Dipraktekkan. Ibu juga mau? Masukkan ya. Nah, ini silakan minta tolong. Yang namanya Amit, minta tolong kasihkan ke sana. Yang namanya apa namanya? Satu-satu atau tiga-tiga ganjil enggak apa-apa. Bidara. Masukkan ke gelas langsung saya ke botolnya sudah enggak apa-apa.
Masukkan Ya. satu-satu nggak apa-apa. Satu-satu biar rata, sisanya bisa dikasihkan ke yang lain. Ya. Disuwiri kecil-kecil, Mbak. Disuwir-suwir, dipotong-potong supaya apa namanya nanti sari-sarinya bisa melebur di situ. Ya, perlu diperhatikan hal seperti ini bisa kita lakukan untuk juga mengobati penyakit fisik kita. Misalnya Bapak Ibu yang ada kena darah tinggi, ada yang kena darah tinggi biasanya, darah tinggi, hipertensi. Ambil daun apokat, disuar-suir, dimasukkan ke situ, tidak apa-apa. Atau bawang putih dimasukkan ke botol atau gelas, nanti diminum. Ya, jadi bagi kita yang mungkin mau godok gitu, bisa direbus bisa. Tapi dimasukkan seperti ini juga lebih cepat, insya Allah lebih banyak manfaatnya. Ya, sudah semua, sekarang dimasukkan aja tidak apa-apa. Sedikit-sedikit diminum juga tidak apa-apa. Bismillah, agar bisa reaksi lebih maksimal. Ya, pakai daun kelor nanti di rumah kalau ada tidak apa-apa. Ya, daun bidara lebih diutamakan. Ya. Jadi berobat dengan cara yang sederhana seperti ini, insya Allah banyak mengobati berbagai macam penyakit. Yaitu entah itu asam urat, ya terutama gangguan jin atau sihir ya. Ya. Kemudian juga darah tinggi, ya, diabetes, asam urat, pegel linu, kolesterol, apalagi banyak sudah. Ya. Bahkan juga kanker pakai daun sirsak, ya, direndam kayak gini bisa. Jadi panjenengan mau kemana-mana usahakan sangu air sendiri daripada beli-beli mungkin yang banyak pemanisnya, itu khawatir juga tidak bagus untuk tubuh kita. Ya. Dan sebenarnya sekarang ada Dr. Zaidul Akbar ya, ada kajian kayaknya ya di Jember ya. Nah, mungkin pesertanya terbatas tapi. Ya. Jadi Bapak Ibu dan sekalian dirahmati Allah, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, monggo.